Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Siang ini alhamdulillah saya berada di Kedutaan Republik Indonesia. Kebetulan saya ingin bertemu dengan Bapak Hari. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Bagaimana aktivitas hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Tetap kita jaga semangat untuk bekerja. Iya. Ini teman-teman Pak Hari ini, dia adalah salah satu pelaksana fungsi protokol dan konselor 1. Beliau nama lengkapnya adalah Bapak Hariansyah Khairul. Dan alhamdulillah pagi ini ya saya bisa ngobrol langsung sama beliau. Sapa dulu Pak, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa. Ya, teman-teman, teman-teman semuanya itu sering bertanya ketika di luar negeri ya, terutama ini teman-teman yang masih hujan ya. Bagaimana sih sebenarnya prosedur menikah di luar negeri? Apa saja yang harus dipersiapkan atau surat-suratnya dan lain sebagainya. Nah, ini hari ini saya langsung ketemu dengan narasumber langsungnya Bapak Hari. Teman-teman bisa dengar langsung penjelasan dari beliau. Oke Pak Hari, keluh kesah dari teman-teman semuanya, monggo Pak Hari jelaskan seperti apa prosedur menikah di luar negeri itu dan persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi. Ya, terima kasih. Selamat datang Pak Suwito di Terima kasih. kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi. Senang kami menerima Pak Suwito untuk menanyakan hal-hal informasi bagi pelayanan publik. Kami di KBRI Abu Dhabi senantiasa akan membantu pelayanan seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh warga negara Indonesia di Abu Dhabi. Kami mendapat mandat dari Bapak Duta Besar, diberikan tugas sebagai fungsi protokol konsuler 1 untuk menjalankan hal-hal sebagai berikut. Pelayanan kekonsuleran, yaitu memberikan perpanjangan paspor, memberikan untuk lapor diri, sampai dengan perlindungan warga negara. Nah, yang menarik dalam hal ini memang langsung pertanyaan bagaimana prosedur untuk warga negara Indonesia yang di Abu Dhabi untuk menjalankan pernikahan di KBRI. Alhamdulillah tadi pagi Pak Wito juga tadi menjadikan salah satu undangan kita. Iya, terima kasih undangannya. Itu kita senang sekali Pak Wito dapat juga mendokumentasi, melihat langsung salah satu warga negara Indonesia yang melakukan pernikahan di KBRI, yaitu Saudara Firmansyah dengan Saudari Sani Safitri, ya, atau Mbak Afi. Mereka merupakan pertama kali warga negara Indonesia yang melakukan pernikahannya di KBRI untuk tahun 2021. Dan yang pertama kali yang insya Allah kita liput Pak. Yang pertama kali diliput dan juga saya pikir selama COVID-19 ini, pandemi yang memang membuat kita punya protokol kesehatan, ruang gerak juga dibatasi, tapi dengan ikhtiar dan semangat dari para pengantin tadi ya, Mas Firman dan Mbak Afi, alhamdulillah seluruh dokumennya dan seluruh persyaratan untuk pernikahan lengkap, dan kita verifikasi satu-satu, kita cek langsung juga kepada orang tuanya untuk memastikan autentikasi, kebenaran sah, dan juga izin dari orang tuanya. Untuk itu secara sekelumit kami ada beberapa syarat yang mengikuti dari Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019, hasil revisi dari Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yang tidak banyak berubah, hanya di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 ini yang baru
mengharuskan calon suami dan istri di atas umur bakhil, artinya dia sudah umur 19. Iya. Ya, udah akhir balik ya. Akhir balik. Nah, udah akhir balik, jadi umur 19. Jadi ada ketentuan umur di dalam undang-undang yang baru. Itu aja, yang lainnya masih kepada undang-undang yang lama. Dan undang-undang ini mempertegaskan lagi bahwa perkawinan itu mempunyai syarat-syarat yang sakral, yaitu perlunya dua mempelai. Ya ada syarat-syaratnya, ada syarat mempelai laki dan mempelai wanita, adanya wali nikah atau dari kalau di luar negeri diwakilkan orang tua ke wali hakim. Di sini ada 7 nanti pejabat KBRI. Setelah itu adanya saksi-saksi, adanya ijab kabul, terakhir dan mahar. Nah tadi syarat itu sudah lengkap dan alhamdulillah pernikahan telah berlangsung dengan lancar dan hikmah. Sedangkan syarat yang diperlukan untuk pencatatan di sesuai dengan kantor urusan agama di Indonesia, Kementerian Agama, yaitu perlunya mengisi nomor 1, perlunya mengisi formulir pernikahan yang disediakan oleh KBRI. Yang kedua ada 5 Pak, itu ada 5. Yang kedua ini jadi N1 sampai N5. N1 N5 itu adalah surat keterangan untuk nikah dari kepala desa. Atau dari lurah. Yang kedua surat keterangan asal usul. Itu N2. Asal usul mungkin asalnya dari Jawa, Kalimantan, Sumatera ya. Surat yang ketiga adalah surat persetujuan mempelai dari kepala daerah, persetujuan untuk menikah. Dan yang keempat surat keterangan dari orang tua tentang orang tuanya, dari kepala daerah juga. Dari dalam hal ini KUA, kepala daerah itu KUA yang mewakili otoritas di daerah. Dan yang terakhir surat izin dari orang tua. Surat izin dari orang tua itu model N5. Syarat N1 dan N5 sebenarnya bisa diakses di e-nikah, di online e-nikah yang telah dibentuk dan diformat oleh KUA di Indonesia. Oke, teman-teman bisa lihat di nikah di kantor urusan agama ya. Iya, bisa di browsing di e-nikah untuk format keterangan tadi. Iya, baik. Selanjutnya Pak Wito, ada kalau misalnya di luar negeri berhalangan orang tuanya atau wali nikahnya dari keluarga mereka, ini perlu adanya surat rekomendasi dari orang tua. Rekomendasi orang tua ini nanti akan menjadi wali hakim yang ada di Indonesia, di KBRI Abu Dhabi. Lalu adanya surat nanti dari termasuk itu ada saksi-saksi, termasuk dalam itu ada saksi-saksinya. Setelah ada wali nikah, habis itu ada saksi-saksi. Lalu ada rekomendasi yang paling penting ini, rekomendasi nikah dari KUA Indonesia setempat, dari Kementerian Agama, iya. KUA setempat dari domisili dari pihak laki dan perempuan. Jadi ini surat rekomendasi nikah ini sangat penting dan perlu dilegalisir dari Kementerian Hukum dan HAM, setelah itu ke Kementerian Luar Negeri. Nah, rekomendasi inilah yang menyatakan bahwa di situ disebut bahwa saudara Firman dalam hal ini tadi atau saudari Afi sah untuk menikah dan dinyatakan masih berzakat untuk yang laki-laki dan perawan untuk yang laki-laki perempuan. Jadi rekomendasi ini menyatakan mereka kuat untuk menikah karena diberikan rekomendasi oleh KUA
domisili mereka. Selanjutnya calon mempelai juga kalau memang mempunyai majikan, atau dalam hal ini kan di Uni Emirat tidak semuanya punya kantor atau punya perusahaan atau punya pekerjaan yang solid atau yang baik. Kalau misalnya dia bekerja di majikan, perlu surat dari majikan untuk diberikan persetujuan. Kalau dari perusahaan, surat pengantar dari perusahaan bahwa dia diberikan izin untuk menikah. Karena kaitannya kalau perusahaan atau company atau kantor yang besar, mungkin ada tunjangan yang bisa didapatkan setelah menikah. Oh gitu ya. Ya. Dan yang selanjutnya bagi yang berstatus duda atau janda perlu melampirkan akta cerai. Akta cerai dari KUA setempat tempat mereka bercerai. Selanjutnya diperlukan juga fotokopi paspor dan iqamah visa yang masih berlaku dan memperlihatkan dokumen aslinya. Lalu selanjutnya ini seperti biasa perlu foto berwarna dengan latar belakang putih 3x4 sebanyak 4 buah dan 2x3 sebanyak 4 buah juga. Jadi 3x4 ukuran 3x4 dan 2x3 yang masing-masing 5 lembar dan 4 lembar. Maksud kami ya, untuk 3x4 5 lembar, sedangkan 2x3 4 lembar. Dan bagi warga negara Indonesia yang akan menikah dengan warga negara asing, ya, betul, Pak. kawin campur, itu ada tambahannya ya, selain tadi yang warga negara Indonesia mempunyai syarat N1, N5, persetujuan dari orang tua, lalu ada rekomendasi dari kantor dan sebagainya. Untuk warga negara Indonesia seperti itu, sedangkan untuk warga negara asing yang akan menikah dengan warga negara Indonesia perlu adanya status single atau perjaka atau perawan dari negaranya, dari kantor Kementerian Luar Negeri negara tersebut. Itu satu. Yang kedua, ada surat dari kedutaan mereka yang memberikan sertifikat no objection, NOC, no objection sertifikat, bahwa yang bersangkutan tidak ada halangan apapun yang berarti dan dapat menikah dengan warga negara Indonesia. Itu untuk yang warga negara asing. Dan selanjutnya diperlukan juga fotokopi akte kelahiran dan fotokopi kartu keluarga dan fotokopi KTP. Jadi sebenarnya ada 12 di sini Pak Suwito. Nanti kami bisa sampaikan ini ke Pak Suwito untuk saya foto nanti Pak. Difoto dan difotokopi, bisa dibagi-bagi kepada warga negara Indonesia yang ingin mendaftarkan pernikahan di sini, dan tolong dilengkapi syarat-syaratnya, dan kami di KBRI memberikan waktu 2 minggu. Jadi 10 hari kerja 2 minggu untuk memverifikasi autentikasi dokumen dan mengirimkan izin ke Jakarta. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Hari. Alhamdulillah teman-teman semuanya sudah mendengarkan langsung dari beliau dan sangat gamblang, sangat jelas. Insya Allah informasi ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama teman-teman yang ingin melangsungkan pernikahan di luar negeri. Pak Hari, ada pesan-pesan khusus untuk teman-teman di Ya, bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di Uni Emirat Arab, khususnya di Abu Dhabi, di wilayah kerja kami, untuk melangsungkan pernikahan, kami siap sedia membantu, dan juga syarat-syarat yang tadi kami sampaikan mohon dilengkapi dengan sebaik-baiknya. Dan untuk mempercepat proses
Kalau bisa semuanya yang tadi bisa di-download atau diakses di INIKA, di websitenya KUA atau Kementerian Agama. Nanti kami di sini hanya tinggal mencocoki, memverifikasikan satu persatu dokumen-dokumennya, dan ini mempercepat lagi proses kami untuk mendapatkan perizinan dari pusat. Dan juga yang paling penting sekali Pak Wito, Iya. sebelum melakukan pernikahan harus menjaga kesehatan dengan baik. Oh, Itu iya. paling penting Ya karena teman-teman, itu pesan dari kesehatan ini Pak adalah Hari, kita harus menjaga kesehatan benar-benar merupakan harta yang paling berharga, Ya, betul. kesehatan kita ini. Dan jangan lupa juga di dalam prosedur kesehatan di masa pandemi COVID, prokes untuk tetap dilaksanakan. Iya. Kami mempunyai sistem Al-Husn di sini di Uni Emirat dengan mempunyai expire di dalam baik yang sudah divaksinasi dan mempunyai tes PCR yang tercatat di sistem Al-Husn di sini. Jadi itu kalau bisa from time to time, dari waktu ke waktu tetap diupdate. Iya. Agar kesehatan kita terjaga, dan juga di dalam melaksanakan pernikahan atau ada event-event, kita tetap dinyatakan sehat oleh Iya, betul Pak. Badan Kesehatan di Uni Emirat. Iya, itu teman-teman ya, pesan dari Bapak Hari yang sangat berharga ini, pesan jagalah kesehatan, kemudian selalu menjaga ikutin prokes, kemudian bagi teman-teman yang ingin atau yang tahu informasi ini, kemudian ada teman yang belum tahu tentang informasi bagaimana prosedur menikah, bisa dilihat di video kami di Wito Adventure dan atau di-share ke teman-temannya. Insya Allah informasi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Amin. Ya. Pak Hari, terima kasih sudah mengganggu Monggo. waktunya, dan Terima insya Allah kasih. informasi dari Bapak insya Allah membantu saudara-saudara kita, terutama yang ada di Insya Allah. Timur Tengah, di Abu Dhabi. Insya Allah. Insya Allah ini informasi yang sangat berharga, dan kami doakan Amin. Pak Hari sehat, bisa menjalankan tugas di Amin. Terima kasih Pak negara Wito. Sama-sama. dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Kita senang dengan kinerja Pak Hari. Terima kasih banyak Pak Kita Wito. doakan. Kita juga terima kasih sudah diliput dan Iya. dapat memberikan informasi ini kepada masyarakat Indonesia Iya, yang ada Pak. di secara luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, demikian tadi ngobrol singkat dengan Bapak Hari, dan insya Allah obrolan ini bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi bersama Wito Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.